Oke, ini ya untuk pembahasan hari ini, yaitu materinya aljabar. Jadi kalau aljabar pasti ciri khasnya nanti ada variabel-variabelnya, ada operasi-operasinya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini ada soal di mana di situ disajikan ada beberapa operasi ya. Misalkan ada operasi yang dilambangkan dengan persegi, kotak itu, kemudian ada lingkaran dan ada titiknya di tengah dan ada pagar. Itu menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika pertanyaan tersebut, mana kira-kira itu yang paling sesuai dengan pernyataannya? Silahkan teman-teman bisa dicoba dulu untuk nomor 1. Ya, coba silahkan. Jadi bisa dicoba masing-masing pernyataan. Kira-kira ini bisa dipahami nggak ini dari soalnya? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Ada? Belum ada? Kak. Oke, ada yang jawab E. Oke, kalau udah ada yang jawab, kita bahas ya. Kita bahas. Jadi untuk pembahasan yang ini, kita tuh coba, oh ya, ini ya, untuk operasi-operasi yang ini. Ini kita coba substitusikan ke persoalannya ini. Jadi di sini diketahui ada 6, dioperasikan dengan, operasinya bentuknya kotak seperti ini. 2, kemudian dioperasikan lagi dengan bentuknya 4, kemudian dioperasikan lagi dengan 3, itu nilainya harus kurang dari sama dengan 5. Jadi kalau kurang dari sama dengan 5, nilainya boleh 5, boleh kurang darinya. Jadi 5, 4, ya, 3, 2, dan seterusnya. Kurang dari sama dengan 5. Kita coba ini operasinya. Berarti ini dari yang kotak, terus lingkaran, pagar ini bisa mewakili operasi ini. Jadi urut ya, sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang disajikan. Kita coba pernyataan 1. Pernyataan 1 di situ ditambah dulu. Jadi 6 ditambah 2, kemudian dikurangi 4, terus kemudian operasi berikutnya adalah dibagi 3. Kita selesaikan dulu. 6 ditambah 2, 8, kemudian dikurangi 4 bagi 3. 4 bagi 3 itu berapa? Berarti 4 per 3. Jadi kita tulis seperti ini. Kalau 4 dibagi 3 kan dapat 1 koma. Berarti di sini 8 dikurangi 1 koma, sisanya 1. Sisanya 1. Di sini 1 bagi 3, tambahin 0, 3, dan seterusnya. Banyak. 1,3333. Nah, dari sini kan udah kelihatan kalau 8 dikurangi 1,333, berarti berapa? 6, kan diambil 333, berarti 6, berapa? 1 diambil 33333, 100 diambil 33. Berapa 100 diambil 33? 60, tuh, 60, dan seterusnya. Ini ya, koma. Kemudian yang 2, pertanyaan 2. Di sini 6, kemudian ditambah, kan operasi ditambah, 2 dibagi dengan 4, kemudian ditambah lagi dengan 3. Sama dengan, ini kita dahulukan yang pembagian operasinya. Berarti 6 ditambah 2 bagi 4, 2 per 4. 2 per 4, ayo, 2 per 4 nilainya di sini sama dengan berapa? Ini kalikan berapa supaya per 100. Kalau bingung, nah, kali 25, kali 25. Berarti di sini sama dengan 50 per 100, atau kalau diubah desimal menjadi 0,5.
0,5 ditambah 3. Dari sini udah kelihatan 6 tambah 3 dulu, 9 tambah 0,5. Berarti jawabannya 9,5. Nilainya itu. Kemudian kita cari lagi yang pernyataan 3. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Pernyataan 1 sama 2. Pernyataan 1 benar atau salah? Pernyataan 1 nilainya kan hasilnya 6,67. Apakah nilainya kurang dari sama dengan 5? Ya atau tidak? Tidak ya, 6 itu lebih dari 5. Berarti pernyataan 1 jelas salah. Pernyataan 2, kita lihat pernyataan 2 hasilnya 9,5. Nah, 9,5 nilainya lebih dari 5 juga, berarti pernyataan 2 salah. Sekarang kita langsung lihat di opsinya. Di sini opsi A ada pilihan 1, 2. Ini berarti jelas salah. Ini opsi 2, yang B ada 1, 3. Nah, 1 kan udah salah, berarti jelas salah. Yang C juga 2 dan 4. Nah, 2 kan sudah salah, berarti ini salah. D, nah ini kemungkinan benar. Nah, yang E, ini kan udah ada 1, 2, 3, 4. 1, 2 salah, berarti ini salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Seperti itu. Jadi kita bisa buktikan beberapa pernyataan saja, terus kita lihat ke jawaban pilihannya. Jadi nanti lebih menyingkat waktu gitu ya. Oke, kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Kenapa tadi jawabnya yang E? Kalau yang E berarti benar semua. Ayo, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan ini? Belum fokus kak? Ya nggak apa-apa. Sampai sini, ini ada yang mau tanya? Jadi operasi-operasi ini di pernyataan 1, 2, 3, 4 itu mewakili nih yang bentuk operasi di soalnya. Jadi ini misalkan dari urutannya ya, kita perhatikan ini, misalkan ini tambah. Nah, berarti ini kan ditambah dulu. Ditambah dulu. Kemudian ini dikurang, berarti nanti dikurang. Ini dibagi, berarti ini dibagi. Urut. Oke, belum. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu di soal nomor 2. Oke, nomor 2 ini sama, hampir sama dengan nomor 1. Jadi, silakan fokus di bentuk operasinya dulu. Kira-kira nanti mana yang paling tepat. Kita coba dulu. Ya, teman-teman boleh ajak yang lainnya juga ya. Mungkin hari ini kok yang join sedikit. Apalagi banyak acara ya. Oh, ada tugasnya banyak. Ya, boleh ajak teman-teman yang lain juga gabung. Kita diskusi malam hari ini. Coba dulu. D. Oke, ada yang jawab D. Oke, kita bahas ya ini. Jawabannya 4 lagi jadi. Oke, kita bahas. Jadi di situ ada bentuk operasi macam-macam ya. Nanti kalau kalian menemukan bentuk operasi seperti ini tuh macam-macam. Dan di situ nanti sudah dijelaskan mereka itu mewakili apa. Di sini yang mau kita cari adalah 6 dioperasikan, operasinya kayak bintang. Nih, dioperasikan dengan 3, kemudian dioperasikan dengan 4, nilainya itu lebih dari 5. Kita buktikan untuk masing-masing pernyataan. Jadi operasi yang pertama adalah dikurang. Oke, sama seperti tadi ya, kita coba 1, 2, 2. Jadi kita lihat yang lainnya. Pernyataan 1. Pernyataan 1 dikurang dulu, berarti 6 dikurangi 3, kemudian habis dikurangi dikalikan 4. Berarti sama dengan yang didahulukan adalah yang perkalian. Jadi 6 dikurangi, nah 3 kali 4, 12. Jadi 6 dikurangi 12, negatif 6. Oke, jadi pernyataan 1 di sini udah kelihatan ya, nilainya negatif 6. Negatif 6 itu kurang dari 5. Jadi untuk pernyataan 1 dia salah. Pernyataan 2. Pernyataan 2 dia dikurang dulu, berarti 6 dikurangi 3, kemudian dibagi 4. Sama ya, berarti 6 dikurangi 3 per 4. Nah, 3 per 4 itu 3 dibagi 4 itu sebenarnya agak cantik ya. Kan 3 dibagi 4 kan sama kayak gini, 3 per 4. Nah, ini pasangannya ada 1 per 2. Sebelumnya dulu. Dari yang paling kecil. Dia ada 1 per 4. Kemudian ada 2 per 4. Ada 4 per 4. Nah, ini kan angka cantik ya. Berarti dimulai dari 25,
kemudian 50, ini 75, 100. Kalau kita bilang persennya, berarti 3/4 itu nilainya sama dengan 0,75. Oke. Sama dengan dikurangi 6, dikurangi 0,75, berarti 5,25. Ini ya, 1 kan 1 dikurangi 0,75, berarti masih ada 0,25, hasilnya 5. Ternyata pernyataan yang kedua juga salah, ya kan? Pernyataan juga salah. Berarti pernyataan 2 salah. Kita lihat langsung di opsinya. 1, yang A ada pernyataan 1, dia pasti salah. Yang B juga ini, yang C juga. Nah, yang E semua pilihan salah. Berarti jawaban yang paling tepat yang D. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang nomor 2. Cukup ya nomor 2? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Jadi fokus di bentuk operasinya. Nah, nanti tinggal lihat di pernyataannya, kemudian pilih ya di pilihan jawabannya. Jadi supaya tidak memakan banyak waktu ya. Jadi nanti kiranya dia sudah pilihannya, oh ini salah. Di pilihan jawabannya ternyata ada pilihan ini, oh ini berarti salah. Ini berarti yang paling tepat. Jadi tanpa dibuktikan, insya Allah itu sudah sesuai. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oh, silahkan. Oh, ini cepat ini. 15 detik bisa. Mana ada yang udah ketemu? Ada yang udah ketemu? Belum ketemu? Oh, A. Ada yang jawab A. Oke, yang lain? Ada? Ini bisa loh sebenarnya nggak sampai 1 menit 30 detik itu udah selesai. 30 detik. A, C, kok beda D? Jadi yang tadi ya. A, C, kok beda? Oke, kita bahas ya. Operasi seperti ini kan yang kita dahulukan pasti yang perkalian. Perkalian ini. Jadi fokus ya. Di sini kan ada operasi penjumlahan dan perkalian. Pasti yang perkalian kita dahulukan. Artinya dia perkalian diselesaikan dengan perkalian. Di sini langsung jadi 4S. Sama dengan di sini 2-nya kan positif. Kita pindah ruas ke kanan langsung jadi 14. Nah, karena 2 positif di kiri, di kanan jadi min 2. Jadi 4S sama dengan 14 kurangi 2, 12. Maka S-nya sama dengan 12 dibagi 4. S-nya sama dengan berapa? 12 dibagi 4? Nah. Jadi jawabannya C. Gimana kira-kira? Ini kesulitannya di apa? Ayo, silakan bisa disampaikan, mungkin ada kesulitannya itu ya Pak. Jadi seperti itu. Nanti perkalian didahulukan dengan perkalian, kemudian di situ ketika ada operasi penjumlahan sama pengurangan, nah kita tinggal pindah ruaskan saja. Kalau secara konsep kan kedua ruas dikurangkan atau kedua ruas ditambahkan. Tapi kita cepatnya aja. Oh ini kalau pindah ruas tandanya berubah. Kita pakai cara cepatnya, akhirnya ini pindah ruas maka dia tandanya pasti berubah. Jadi di sini tadi 2-nya plus, kanan langsung jadi min. Kemudian 4 kali S, 4S. Jadi di kiri 4S, kemudian di kanan. Berarti untuk peraturan perkalian tetap berlaku juga ya Pak? Peraturan perkalian. Gimana ini maksudnya? Perkalian, nah kalau di operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, yang kita dahulukan pasti, ya betul, perkalian dan pembagian. Misal di situ ada urutan perkalian sama pembagian ya. Kalau perkalian sama pembagian kan kita dahulukan yang paling depan. Misalkan di sini ada 28 dibagi 7 kali 4. Nah, kayak gini. Ini kita bisa dahulukan yang depan dulu. Ini kita harus dahulukan yang depan dulu ya. Dahulukan yang depan. Kalau 28 dibagi 7 kan hasilnya 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kalau misal kita dahulukan yang belakang, yang perkalian dulu. Coba perhatikan di sini. Kita dahulukan ya, 28 dibagi dengan 28, hasilnya sama dengan 1. Nah, hasilnya pasti kan beda.
Nah, itu loh, PEMDAS. Jadi seperti ini ya, kalau misalkan dari awal memang ada pembagian dari perkalian, itu didahulukan yang dari awal. Kecuali kalau dia memang ada kurungnya, dikasih kurung, itu didahulukan. Misalkan ada lagi yang bentuknya 2 dikali 5 dibagi 3. Nah, ini didahulukan yang paling depan. Karena kalau misalkan didahulukan yang belakang, pasti dia hasilnya berbeda. Nah, hasilnya, kecuali kalau dia dikasih kurung. Misal di sini ada penjumlahan, ditambah 10 gini depannya. Kerjakan dulu yang ini, yang perkalian dulu. Jadi 10 ditambah 10 dibagi 3. Nah, setelah itu jangan 10 ditambah 10 dulu. Dahulukan yang pembagian, jadi 10 ditambah 10 dibagi 3, 3,33. Nah, baru diselesaikan. Gitu. PEMDAS itu apa? PEMDAS. Rania. PEMDAS itu apa? Temannya biar tahu. Jadi uraikan. Ya, kita belajar bersama ya di sini. Saling memberikan informasi gimana-gimana. PEMDAS. Gimana? Kira-kira ini bisa dipahami? Mana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kak, oke. Nanti bakal banyak soal bentuk gini. Jadi ini bisa ya kalau kita cepat gitu, cara cepatnya. Karena kita juga kejar waktu. Clear. Oke, aman. Lanjut nomor 4. Nah, cepat ini juga. Mana yang didahulukan? Dan ingat kalau mengoperasikan tandanya yang di belakang itu diperhatikan dia positif atau negatif. Dalam kurung eksponen naik. Dalam kurung eksponen perpangkatan kali bagi tambah DD. Nah, sip. Nah, cepat ya, jadi ketemu cepat. Di sini yang didahulukan pasti pembagian dulu. Nah, kemudian, ya berarti ini langsung yang dia operasi penjumlahan pengurangannya pindah ke kanan. Nah, ini min 18. Oh, ini K ya, jadi diselesaikan sebelah kiri semua. Beda yang sama yang tadi. Jadi 9 langsung min dibagi plus jadi min 6 sama dengan K. Maka 9 kurangi 6 K sama dengan betul yang D. Aman ya yang ini? Masih operasi sederhana. Jadi aljabar. Oke, kita lanjut dulu. Oh, masih sama soalnya seperti ini lagi. Ayo, ini sama kayak yang nomor 3. Sepuluh detik? Bisa? 1, 2. Nah. Belum ketemu jawabannya? Ayo, jawabannya apa ini? Gak ada kan jawabannya? Atau belum ada yang jawab? B, ada yang jawab B. Oke, kita coba. Berarti perkalian, kita langsung kalikan ya. Fokus ke perkalian, kemudian yang dia operasi penjumlahan atau pengurangan, kita pindah ruas. Langsung di sini 6 kali A jadi min 6. A, karena min ya, sama dengan ini 22, 10-nya di sini plus, maka ke kanan jadi min. Min 10. Berarti min 6A sama dengan 22 kurangi 10, 12. Maka A-nya sama dengan 12 per, nah, minnya langsung put aja nggak apa? 6. A sama dengan min. Oke. Ayo ini gimana? Ya, lupa ada min. Itu ya, jadi tandanya hati-hati ya. Ketika dia penjumlahan, pengurangan, kalau pindah ruas, dia pasti tandanya berubah ya. Misalkan dia di ruas kiri negatif, nanti pindah ke ruas kanan pasti positif. Begitu juga sebaliknya. Tetapi untuk bentuk perkalian dan pembagian, dia pindah ruas ke kanan atau ke kiri, yang berubah itu operasinya. Jadi misalkan dia di sini, ya kan? Di sini adalah min 6A. Min 6A itu kan artinya min 6 kali A, gini kan? Kemudian dia akan pindah ruas ke kanan. Pindah ruas berarti karena di sini perkalian, maka pindah ruas jadi pembagian. Pembagian. Nah, kalau udah pindah ruas, tandanya itu tetap ngikutin. Ya. Kalau di penjumlahan sama pengurangan kan tandanya berubah.
Kalau di pembagian sama pengurangan perkalian itu tandanya tetap ngikutin. Jadi ini sama dengan A gini. Jadi 12 per, nah ini kan min, ini min. Nah, tetap AA sama dengan min. Gitu. Secara konsep gimana? Nah, ini kedua ruas sebenarnya itu dibagi sama min 6, dibagi sama min 6. Jadi kan kalau yang di ruas kiri dibagi min 6, otomatis dia udah habis. Tinggal yang kanan, 12 dibagi min 6 sama dengan min. Secara konsep seperti itu. Di kedua ruas dibagi. Yuk, kira-kira sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Hati-hati dengan itu ya, nilainya, plus minnya, positif negatif. Oke, lanjut nomor 6. Masih sama untuk seperti ini. Oke, yuk, cepet. 30 detik. B, oke, ada yang jawab B. Oke, kita bahas. Sama ya, berarti kita langsung lihat di perkaliannya. 6 kali D berarti 6D. 6D, oke. Sama dengan di sini tandanya negatif. Dipindah ke kanan jadi positif. Ditambah ya, positif berarti tandanya plus. Berarti 6D sama dengan 8 tambah 40, 48. Maka D sama dengan 48 dibagi 6. D sama dengan 8. Oke, jawabannya betul ya. Oke, ada yang mau ditanyakan yang ini? Boleh ya kalau misalkan masih ada bingung, tanyakan. Nanti keburu dapat di yang lain, bentuk soal yang lain semakin rumit. No. Oke, Aurelia aman. Yang lain gimana teman-teman yang lain? Aman? Aman. Aman-aman ya? Kita coba lanjutkan dulu nomor 7. Masih sama lagi. Oke, nomor 7 soalnya masih sama bentuknya ya. Tapi di sini apa bagian? 30 detik? 10 detik dulu. 10 detik bisa. A. Oke, jawab A. Udah jawab A. Oke, A. Kita coba buktikan. Jadi di sini kebetulan variabelnya di kiri. Jadi L ditambah, nah ini diselesaikan dulu pembagian 25 dibagi 5, 5 sama dengan 15. Berarti L sama dengan, nah, di sini operasinya kan penjumlahan, berarti 15, karena di kiri plus, jadi di kanan jadi min. L-nya sama dengan 10. Jadi jawabannya betul. Oke, aman ya, aman banget yang ini. Kita bisa. Kira-kira ada pertanyaan? Jangan. Cukup ya, kita lanjutkan dulu. Sebentar ini. L ditambah. Jadi nanti biar. Kita lanjutkan dulu. Oke, ini operasinya semakin kompleks. Coba nomor 8. Jika P sama dengan 2A ditambah 3 dan Q sama dengan 2B ditambah dikurang 3, dengan A nilainya itu lebih dari 0 dan B lebih dari 0 juga, maka nilai P ditambah Q dibagi 2 berapa? Jadi ini kita membuktikan suatu pernyataan di mana hasilnya P ditambah Q dibagi 2 itu nanti bagaimana? Apakah kurang dari 0, ataukah lebih dari 0, atau lebih dari 1, kurang dari 1, atau kurang dari 2. Jadi bukan sebuah hasil, tapi pernyataan. Ada yang sudah ketemu? C, nah, yang jawab C. Lebih dari 1. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini P ditambah Q dibagi 2. Jadi ini mau saya tulis saja dulu. P ditambah
dibagi, ya, ini dibagi 2. Sama dengan, nah, P-nya di sini kan dinyatakan dengan 2A ditambah 3. Berarti bisa kita tuliskan dalam kurung 2A ditambah 3, kan? Kemudian ditambah Q-nya adalah 2B dikurangi 3. 2B dikurangi 3. Nah, kemudian dibagi 2. Sama dengan kita selesaikan yang dalam kurung, nah, 2A ditambah 2B. Kita tuliskan 2A ditambah 2B. Oke, di sini 3, positif 3 dikurangi 3, itu habis ya. Nanti dia bisa disederhanakan. 3 dikurangi 3. Habis. Maka tinggal 2A ditambah 2B. Dibagi 2. Sekarang ini kan bisa kita sederhanakan ya sebenarnya. Di sini sama-sama punya 2. Sama dulu. Sama dengan, ini sama-sama punya 2, berarti 2-nya bisa dikeluarkan. Maka 2 kali A plus B dibagi 2. Di sini pembagian, berarti 2 dibagi 2, habis tinggal 1. Maka hasil akhirnya adalah A plus B. Sampai sini, ini dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Belum? Selanjutnya, kita perhatikan pernyataan selanjutnya. A itu nilainya lebih dari 0. B itu juga nilainya lebih dari 0. Di sini operasi yang didapatkan adalah A ditambah B. Kita bisa misalkan aja ya, nggak apa-apa. Kita buat permisalan kalau bingung. Jadi misal, A itu kan lebih dari 0. A kita misalkan dengan 2, B-nya dengan 5 misalkan. Jadi di sini kan bisa diperoleh A ditambah B dari 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, sebenarnya hasilnya kan ketika A itu lebih dari 0 dan B lebih dari 0, pasti hasilnya juga A ditambah B lebih dari 0. Hasilnya yaitu bilangan positif yang B. Sebentar. Ini kira-kira ada pertanyaan yang ini? Jadi kita tuh sebenarnya disuruh menganalisis ya. Ini nanti kira-kira A ditambah B itu hasilnya bagaimana ketika diketahui pernyataan-pernyataan tersebut. Silakan, mungkin ada pertanyaan? Belum Kak, tadi bingung antara B atau C. B atau C, oke. Kenapa kok ada kepikiran C lebih dari 1? Lebih dari 1. Gak apa-apa ya, kan kita ingatnya, wah ini positif sih, bisa mungkin positif ya, tapi kalau kita ingat ya, bilangan positif itu kan masuknya di bilangan cacat. Bilangan cacat kan mulainya dari 0, sedangkan di situ pernyataannya kan 0 gitu lah. Nah, lebih dari 0, berarti mungkin nggak kalau misalkan itu nanti hasilnya, nah misalkan ya di sini A-nya, soalnya permisalannya kan positif lebih dari angka 1, begini. Oke. Sebenarnya angka lebih dari 0 itu kan nggak hanya 1, 2, 3. Angka di antara 0 dan 1 itu juga bilangan positif. Misalkan contohnya berapa? Kalau nilai 0 sampai 1. Di sini kan ada pasti 1 per, nah 1 per 2, 1 per misalkan 5, 1 per 7, 1 dan seterusnya. Nah, itu kan juga bilangan positif. Jadi, itu masih tergabung ya. Bilangan positif kan ada bilangan apa namanya? Genap, ganjil, bilangan rasional, itu juga masuk bilangan positif. Ya, Bapak nanti bisa dicek lagi ya. Kemarin ada file yang saya kirim, itu ada macam-macam bilangan. Ya, macam-macam bilangan nanti bisa dicek ya, pelajari lagi. Bilangan kan ada yang fullnya ya, yang kompleksnya disebut bilangan kompleks. Kemudian ada bilangan real. Bilangan real berarti nyata. Ada bilangan imajiner. Imajiner itu berarti tidak nyata. Di situ nanti ada contoh-contohnya. Kalau bilangan imajiner itu pasti bentuk akar, biasanya akar negatif 2, akar negatif 7 itu imajiner. Nah, kalau yang bilangan real ini yang banyak banget bilangan real. Ada bilangan caca, ada bilangan asli, kemudian di dalam bilangan asli itu ada bilangan positif, ada bilangan genap, ganjil, ada bilangan prima, bilangan komposit, dan lain-lain. Oke, gitu ya, nanti bisa kita bahas. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Jadi tidak menutup kemungkinan ya untuk memisalkan seperti ini, tinggal diikuti saja untuk pernyataan. Clear, oke. Yang ini saya hapus saja. Ini permisalan saja ya. Kita lanjutkan dulu yang 9. Oke, ini bisa. Cepat ini, nomor 9. Nah, ditambah akar 16 dibagi 2, ditambah B sama dengan 11. Nya berapa?
Oke, jawabnya B. Ada yang mau jawab lagi ya? Jawabnya berapa nanti kita buktikan sama-sama. Ada yang mau jawab lagi? Gak ada. Coba deh. Oke, kita bahas ya. Yang ini. Jadi yang ini kita dahulukan yang pembagian dulu sama. Tapi di dalam pembagian itu kan ada bentuk akar. Kita selesaikan dulu bentuk akar. Berarti di sini 6 ditambah akar dari 16 berarti akan 16 4 dibagi 2 ditambah D sama dengan 11. Berarti 6. Nah, 6 ini kan sebenarnya sudah bentuk apa namanya operasi penjumlahan ya. Ini itu udah bisa kita ubah ke kanan, tapi mau dikiri dulu nggak apa-apa. Di 6 karena di sini kan ada 4 dibagi 2 berarti 2 ditambah D sama dengan 11. Maka ini 8. 6 tambah 2 8 ditambah D sama dengan 11. D sama dengan 11. Nah, di sini 8-nya kan dikiri negatif ke kanan jadi di kiri positif ya, di kiri positif, maaf, di kanan jadi negatif. Maka D-nya sama dengan 3. Maka jawabannya, yang C. Ayo, tadi kok bisa D, kenapa? Nanti hitungnya mungkin 11 dikurangi 8. Atau berapa tadi kok bisa, maaf, gak salah hitung ya. Itu ya, jadi kalau 8 ke 10 kan kurang 2, berarti ditambah 1 jadi 3. Oke, yang ini ada pertanyaan, nomor 9. Akar 16 tiba-tiba jadi 6. Akar 16, 6, 6 ya. Clear. Oke, aman. Kita lanjutkan lagi. Nomor 10. Jumlah 7 bilangan ganjil berurutan adalah 273. Hasil kali dari bilangan terbesar dan bilangan terkecil adalah berapa? Oke, silahkan dicoba. Bisa nggak ya? Jadi temanya kita kan hari ini pakai aljabar, berarti semua pakai aljabar. Pasti ada variabel. Ada yang sudah ketemu? Belum. Oke, ini mungkin butuh waktu ya. 1 menit lagi deh. Oke, yang udah. B kah? Oke, ada yang jawab B. Kita tuh kayak sama berapa orang? Ini itu 6. 6 itu yang operator dan saya. Udah kayak privat. Materi ini agak belum paham. Oke, kita bahas bareng-bareng. Ini ya, perhatikan. Di sini ada bilangan ganjil 7. 7 bilangan ganjil berurutan. Nah, ingat ya, udah kata kuncinya ada bilangan ganjil berurutan. Kita bisa misalkan bilangan ganjil itu dengan n. Nah, misalkan bilangan ganjil itu dengan n. Gini. Maka urutan bilangan yang pertama kan pasti n. Nah, n agak ke sini ya. N, bilangan pertama. Ditambah, karena jumlah ya, ditambah bilangan kedua, ingat ya, supaya dia jadi ganjil, N-nya itu ditambah dengan bilangan genap. Nah, misalkan kan bilangan ganjilnya 1, supaya jadi ganjil lagi, pasti kan kita tambah bilangan genap. Kalau misalkan 1 kita tambah bilangan ganjil, pasti hasilnya akan jadi bilangan genap. Ingat ya, jadi nanti bisa diperhatikan, ketika bilangan ganjil itu ditambah bilangan genap, pasti hasilnya akan bilangan ganjil. Tapi kalau bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, pasti hasilnya akan bilangan genap. Nah, ini bilangan, saya kasih catatan pada di sini. Bilangan ganjil ketika dijumlahkan ya, ditambah dengan bilangan ganjil, itu pasti hasilnya adalah bilangan genap.
Kalau bilangan ganjil ditambah bilangan genap, pasti hasilnya jadi bilangan ganjil. Jadi kalau kalian bingung dengan pernyataan ini, bisa kayak dibayangkan aja gitu, dimisalkan, buat permisalan aja. Misalkan bilangan ganjil itu 1 ya, kalau 1 ditambah 2, 2 kan bilangan genap, oh hasilnya 3, oh berarti kalau ganjil ditambah genap, pasti hasilnya akan ganjil. Misalkan kalau 1 ditambah 3, 3 kan ganjil, sama-sama ganjil ya, 1 tambah 3 hasilnya 4, oh jadinya bilangan. Jadi buat permisalan seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi nanti ada 7 bilangan. Jadi ditambah lagi bilangan ketiga, berarti ada n ditambah 4, ya kan? Kemudian bilangan keempat, n ditambah 6. Lanjut, n ditambah 8. Ditambah lagi, nih berarti 1, 2, 3, 4, 5. N ditambah 10, kan? Terus ditambah lagi, n ditambah 12. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah 7 bilangan ini. Sama dengan nilainya adalah 273. Oke. Setelah itu kan kita bisa kelompokkan ya yang sama-sama variabel dengan variabel yang sama-sama dia tuh angka saja atau konstanta dengan konstanta. Nah, kalau di operasi penjumlahan kan kita bisa abaikan itu. Langsung aja, nggak ngaruh, maksudnya tanda-tandanya itu nggak ngaruh. Jadi kita bisa langsung jumlahkan. N-nya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 7 bilangan, maka ada 7 N. Ditambah, nah bilangan yang konstantanya ini kita tinggal jumlahkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12. Ayo, coba teman-teman dihitung berapa nih? 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 20, 30, berarti 42. 42 sama dengan 273. Oke, di sini ada penjumlahan sama ya, jadi 7N sama dengan pindah ruas 273 kurangi 42. Oke, kita lanjutkan di sini, nggak cukup. Jadi 7N sama dengan 273 dikurangi 42. Berapa? Jadi di belakang 3 kurangi 2, 1. Kemudian 7 kurangi 4, 3. Terus 2, 231. Berarti N-nya sama dengan 231 dibagi 7. N-nya sama dengan, di sini 2 bagi 7 ya, 23 dibagi 7, dapat 3, sisanya 2, 21 bagi 7, berarti maka N-nya sama dengan 33. N-nya ya, N itu adalah bilangan yang pertama. Ingat, N-nya yang ini ya, N-nya yang ini. Bilangan yang pertama. Saya coba lingkari, ini N-nya. N-nya adalah 33. Nah, tadi pertanyaannya adalah hasil kali dari bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Bilangan terbesar adalah N. Bilangan terkecil adalah N, dan bilangan terbesarnya adalah ini, yang paling belakang. Jadi, N ditambah 12. Coba teman-teman cari. Hasilnya berapa? N-nya kan udah diketahui 33. Nah, terus itu adalah bilangan terkecil. Dan bilangan terbesarnya adalah N ditambah 12. Hasil kali dari dua bilangan itu berapa? Coba. Teman-teman coba. Empat puluh lima itu bilangan yang besar ya. Yang besar 45. Berarti tinggal bilangan kecil kalikan bilangan besar. Masa 45 bilangan besar, ya kah? 33 ditambah. Oh, betul. Oke, coba kedua bilangan itu dikalikan. Hasilnya berapa? Ya, benar. Ada jawabannya di sini. 1485. Ada jawabannya. Jawabannya di. Oke, kita coba hitung ya. Ini saya zoom aja karena nggak cukup. Tadi kan bilangan yang terkecil N. Ganti warna dulu. Bukan ya, bilangan terbesar terkecilnya adalah N. Dikalikan bilangan terbesarnya tadi N ditambah 12. Berarti N-nya 33 dikali N-nya 33 ditambah 12. Tadi sama dengan 33 dikali berapa nih? 33 ditambah 12. 45. Jadi hasilnya 1480. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya yang D. Benar ya perkaliannya? Tadi sudah dihitung.
Sudah dihitung. 1485 tadi hasilnya dari 33 dikali 40. 45 mewakili bilangan yang terbesar, kemudian bilangan terkecilnya 33 kan, dikalikan hasilnya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, teman-teman. Ada yang mau dijelaskan kembali yang mana yang masih belum paham? Boleh disampaikan nggak Pak? Kita diskusi. Iya. Gimana itu tadi? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu, oke. Sama-sama. Ya, jadi kita bisa misalkan aja di situ karena berurutan ya, berarti bisa dijumlahkan kayak oh ini n di n ya yang paling kecil di situ n paling kecil karena ganjil. Kemudian dia ditambahkan dengan bilangan genap supaya sama-sama ganjil urut sampai bilangan ke-7. Nah, ternyata di situ ada 7 bilangan yang akhir yang terkecil n, yang terbesar adalah n ditambah 12. Kemudian kita operasikan untuk mencari nilainya n ada 33. N itu mewakili untuk bilangan yang pertama. Kemudian kita cari bilangan yang terakhir, yang bilangan ke-7 atau yang terbesar itu. Yang ditambah 12, maka 33 ditambah 12. Nah, setelah itu kembali ke pertanyaannya, hasil kali dari bilangan terbesar dan terkecil. Di yang terbesar 45 tadi dari yang bilangan ke-7, kemudian dikali dengan bilangan yang terkecilnya 33. Itu kebalikan nulisnya tapi nggak apa-apa. Sama aja kalau dibalik. Oke, aman? Yang lain aman ya? Lanjutkan dulu. Semoga nanti bisa terbahas semua. Oke, nomor 11. Nah, ini ada kaitannya dengan bilangan eksponen yang kemarin. Aljabar itu luas banget ya, bisa masuk ke eksponen, bisa masuk ke bentuk akar, bisa masuk ke sudut, kemudian bangun ruang, dan lain sebagainya. Aljabar luas. Coba dicari nilai X-nya. Kalau bentuk seperti ini, maka kita harus samakan bilangan pokoknya dulu, atau basisnya. Oke, ada yang sudah ketemu? Berapa nilai X-nya? D. D yang jawab D. Oke, kita bahas ya yang ini. Jadi, ini ada yang luas kiri 5 pangkat 2X plus 1. Luas kanannya ada 125 pangkat X min 2. Jadi, kita harus samakan bilangan pokoknya dulu. Kebetulan di sini kan 5 sama 125 itu punya hubungan ya, hubungan spesial. Jadi, 125 kita bisa ubah ke bentuk eksponen, di mana dia adalah bilangan 5 berpangkat. Kita bisa sederhanakan, jadi di sini 5, pangkatnya adalah 2X, ditambah 1, sama dengan 125 itu sama kayak 5 pangkat 3. Nah, ini kan dipangkatkan dengan X min 2. Berarti kan pangkatnya harus dikali dulu. Di 5 pangkat 2X ditambah 1 sama dengan ini kalikan ke 5 pangkat 3 kali X, 3X min 3 kali 2 jadi 6. Nah, setelah dia bilangan ini sama, kita tinggal ambil pangkatnya, jadi selesaikan 2X ditambah 1 sama dengan 3X dikurang 6. Nah, kalian bebas ya mau menyamakan ini, mengelompokkan yang di sebelah kanan, sebelah kiri, nanti tandanya itu tetap kembali sama saja nanti. Misal ini X-nya mau saya kelompokkan di sebelah kiri, berarti 2X, yang ini 3X-nya ke kiri jadi min 3X. Sama dengan yang kanan min 6, ya. Yang kiri kan plus 1, positif 1 ke kanan jadi min 1. 2X dikurangi 3X, ya berarti min X. Ini sama dengan min 6, min 1. Itu sama kayak ditambah ya, min 6, min 1. Sama dengan min 7. Berarti ini kedua ruasnya kan dia negatif. Sebenarnya kalau kita pindah posisi sama aja, dia nanti akan berubah jadi positif. Atau kita bisa kalikan negatif 1. Jadi X sama dengan 7. Jadi jawabannya yang betul. Oke, itu jadi. Mana ada yang mau ditanyakan yang ini?
Nomor 11 ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ketika dia sudah sama bilangan pokoknya ya, kita bisa selesaikan pangkatnya. Atau nanti ketika pangkatnya itu sama, kita bisa selesaikan bilangan. Ya, aman ya yang lain? Kalau sudah aman, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Oke, nomor 12. Silahkan dicoba dulu. Sama, ya kalau ada akar, ada pangkat, silahkan disamakan dulu bentuknya. Selesai. Silakan, ayo, ada yang sudah ketemu? Apa ya ini? C, ada yang jawab C. Oke, kita bahas ya, langsung aja. Nilai 1 min X yang memenuhi, oke. Berarti di sini kita samakan dulu ya yang bentuk pangkat. Ya, 8 ini bisa kita ubah menjadi, ya, di sini sama dengan 8 pangkat 3 min X. Oke, dipangkatkan lagi dengan setengah. Ini juga bisa. Sama dengan 4 kali 2. 4 itu kan bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 min 2X. Seperti ini. Kemudian ini 8 itu juga kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikalikan ini 3 min X. Ini ya. Kemudian ini dipangkatkan dengan setengah. Sama dengan ini 2 kan sama bilangan pokoknya, berarti 2 pangkat 2 ditambah 1 min 2X. Ini. Oke, terus kita selesaikan dulu. Berarti ini jadi 2 pangkat 3 kali 3, 9 min 3X. Oke, pangkat setengah. Kemudian sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2X. Oke, kita kalikan jadi 2 pangkat 9, jadi 9 per 2 min 3 per 2X. Oke, sama dengan 2 pangkat 3 min 2X. Oke, setelah itu kan udah sama tuh bilangan pokoknya. Kita bisa ambil pangkatnya. Sekali bawah sini saya zoom aja ya, biar cukup nanti. Di sini maka 9 per 2 dikurangi 3 per 2X sama dengan 3 dikurangi 2X. Kita kelompokkan ya, X sama X-nya. Berarti di sini min 3 per 2X. Ini pindah ruas ke kiri jadi 2X. Sama dengan 3. Yang ini pindah ke kanan negatif. Jadi dikurangin. Oke. Kemudian ini bisa kita, ini, samakan penyebutnya bisa ya. Samakan penyebutnya. Jadi min 3 per 2X, ya kan? Yang ini kita kalikan aja karena per 1, 2X per 1 kalikan 2 saja. Jadi ditambah 4 per 2X. Oke, sama dengan, nah ini juga tinggal dikalikan 2, ini kalikan 2 kali 3 berarti 6. 6 per 2 min 9 per 2. Berarti ini sama dengan min 3 plus 4. Berarti tinggal X ya. Atau setengah X. Sama dengan ini min 3 per 2. Kedua ruas bisa dibagi 2 ya. Dikalikan. Dua ruas bisa dikalikan 2 kali 2 supaya 2-nya hilang. Maka di sini X-nya tinggal X sama dengan min 3.
Kita ke pertanyaannya. Pertanyaan 1 min X yang memenuhi persamaan. Berarti kita tinggal substitusikan. Berarti 1 dikurangi X1 dikurangi X-nya adalah min 3. Maka sama dengan berapa? 1 dikurangi min 3. Sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab ini? 1 dikurangi min 3. Masalahnya mati ya. Betul jawabannya. Oke, jadi jawabannya yang ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin itu ya kurang teliti di perhitungannya. Biasanya gitu sih, harus disamakan penyebut di kanan kiri, dibagi ini, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira yang ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah yang ini? Clear, aman-aman. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi bebas ya kalian mau ubah itu ke pangkatnya yang seperti apa, itu bebas. Tinggal terserah yang mudah yang mana gitu aja. Ini kan tadi mungkin karena panjang ya, jadi saya uraikan agak. Aman yang lain? Yang mana? Kita lanjutkan dulu nomor 13. Masih ada waktu. 13. Oke, yang tadi angka-angka sekarang ada soal hurufnya. Pernyataan. Jadi nanti kita ubah ke model matematika. Oke, dicoba dulu. Usia Andi adalah 27. Usia Citra sama dengan rata-rata usia Andi dan Dedi. Adapun usia Dedi adalah 28 tahun lebih tua daripada Andi dan 18 tahun lebih tua daripada Dedi. Maka pernyataan yang benar. Oke, coba dulu. Masih semangat ya? Walaupun nggak banyak yang join, tetap semangat. Kita detik-detik menuju goals-nya. War-nya. War-nya. War yang sesungguhnya. Ada yang sudah ketemu? Adakah? Atau masih bingung ya caranya? Memang kali ini kita misalkan biasa kita misalkan usia ini dengan ini, terus kita masukkan pernyataan-pernyataan itu kita modelkan ke matematika, kita ubah ke model matematika. Bingung nggak mestian? Yang lain? Dapat jawaban. Hitung kancing ya, hitung kancing baju. Oke, kita bahas ya, yang lain bisa menyimak juga. Usia Andi adalah 27 tahun. Nah, kita bisa buat permisalan, karena di sini temanya aljabar, jadi kalau nilai-nilai seperti ini itu kita bisa misalkan dengan sebuah variabel. Misalkan Andi, nilainya Andi, saya misalkan A gitu ya, A sama dengan 27 tahun. Kemudian usianya Citra, nah Citra saya misalkan C, itu sama dengan rata-rata. Rata-rata usianya Andi ditambah Budi. Jadi rata-rata kan dapatkan dari usianya Andi dan Budi. A ditambah B dibagi 2. Nah, karena rata-rata jadi dibagi 2. Karena dia kan nilainya dari 2 orang. Kemudian, ada pun usia Dedi. Nah, Dedi saya misalkan D itu sama dengan 28 tahun. Kok misal 28 tahun lebih tua daripada Andi. Berarti 28 ditambah usianya Andi. Nah, 20 tahun lebih tua. Jadi 28 ditambah usianya Andi. Kemudian, dan 18 tahun lebih tua daripada Budi. Nah, jadi itu nilai usianya juga 18 tahun lebih tua, jadi ditambah usianya Budi.
Oke, dari sini kita bisa lakukan substitusi dulu di persamaan yang mudah. Maksudnya yang diketahui, kan di sini yang diketahui A ya. Kita bisa ambil persamaan yang ada A-nya. Di sini yang ada A-nya kan D. Nah, kita bisa substitusikan di sini dulu. Maka 28 ditambah A, A-nya kan 27. Nah, ini bisa ketemu 28 tambah 27 berarti berapa? 50, 55. 55. Ya, 55 tahun. Udah ketemu umurnya Budi. Nah, jadi udah ketemu, kita bisa cari punyanya Budi. Nah, karena dari persamaan ini kan D-nya diketahui, tapi B-nya nggak diketahui. Kita cari B ya, pakai persamaan ini. Jadi kita substitusikan umurnya Dedi. Umurnya Dedi 55 tahun, sama dengan 18 ditambah umurnya Budi. Oke, berarti umurnya Budi sama dengan, nah, ini 18-nya kan di kanan positif. Pindah ke kiri jadi negatif. 55 dikurangi 18. Maka B-nya sama dengan berapa nih? 55 dikurangi 18. 15 dikurangi 8 berarti 7, 4, 37 tahun. Ya, 37 tahun. 37 tahun. Oke, umurnya Budi. Kemudian Budi udah tahu, Dedi udah tahu, sama Andi udah tahu. Kita cari umurnya Citra. Masuk. Citra di sini kan A ditambah B dibagi 2. Berarti A-nya 27 ditambah B-nya 37. Dibagi 2. Sama dengan 27 tambah 37 berarti 50, 60, 50 berapa? 54. 64. 50 atau 60? 64. 64 ya. 7 tambah 7 kan 14. 2 tambah 3, 50. 50 tambah 14, 64. Dibagi 2. Berarti sama dengan 32 tahun. Oke, sekarang kita tinggal lihat pernyataan-pernyataannya. Pernyataan A. Selisih usia Andi dan Citra 14 tahun. Andinya 27, Citranya 32. Kalau kita kurangkan nggak sampai tuh 14 tahun. Berarti salah. Yang A. Kemudian yang B, usia Andi lebih tua daripada Budi. Gak salah, usianya Andi tuh lebih muda daripada Budi. Kemudian yang C, usia Citra adalah 32 tahun. Nah, ini yang paling benar. Ya. Jadi Citranya ada 32. Oke, kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Jadi gitu ya, dari model yang bentuknya kalimat, kita akan memodelkan ke bentuk matematika. Jadi dulu kalau ini namanya, oh bener aku Kak Cie, bener ya. Alhamdulillah, sip, sip, sip. Gitu ya. Jadi bisa dicoba-coba dulu. Kita nanti tadinya yakin, harus yakin ya. Nanti kalau udah di apa namanya gongnya, di eksekusinya kan udah harus yakin, nggak bisa ragu-ragu lagi. Apa-apa. Dibanyakin latihan soalnya aja ya. Jadi biar terbiasa untuk menghitungnya. Gitu. Jadi kalau bentuk seperti ini kita misalkan aja. Ubah ke bentuk soal yang seperti ini ke model matematika. Dia lebih lebih apa? Oh kalau lebih berarti ditambah. Kalau kurang bisa kurang dari, lebih kecil, lebih muda, oh berarti dia dikurang. Tadi coba. Jadi kita harus bisa memaknai itu kalimat bagaimana. Misalkan umurnya ini 2 kali umurnya ini, oh berarti A 2 kalinya B. Oke, ada pertanyaan yang nomor 13. 13 ada pertanyaan yang lain gimana? Ini tinggal Aurelia. Masih semangat ya semua, walaupun kita nggak rame, clear clear. Oke, sama yang lain gimana? Semangat ya, walaupun kita nggak banyak yang join juga, tapi inilah sedang berjuang hari ini. Aman ya, aman aman yang lain. Oke, aman. Kalau aman kita lanjutkan. Kayak privat kajiannya, bener bener banget. 3 aja, 3 4 bulan ini. Ini aja udah privat ya, apalagi yang respon hanya Kak Aurelia aja nih. Ya, jadi privat banget. Gak apa-apa, tetap semangat. Oke, kita lanjut yang nomor 14. Semoga cukup, nanti ini ada 17 nomor. Nanti bisa terbahas semua. Ya, sekarang nomor 14 dicoba.
Oke, ada yang sudah? Mungkin. Kalau masih muter-muter, harus yakin ya jawabannya. Hmm. Wah, ini tadi kamu kemana aja baru ada. Ya, jawabannya yang D. Oke. Gimana yang lain? Oke, kita bahas ya. Kita bahas yang ini. Jadi ada yang ini mau saya tulis lagi aja. X pangkat 4, Y pangkat 2 sama dengan 64. Oke. Di sini kan ada Y pangkat 2 ya. Kemudian X-nya pangkat 4. Ini nanti bisa kita sederhanakan ya, karena Y-nya pangkat 2, saya mau ubah X-nya pangkat 2 juga. Jadi sini ada X pangkat 2 kalikan X pangkat 2. Bisa dipecah seperti ini, jadi kalikan Y pangkat 2 sama dengan 64. X pangkat 2, ini kan sama-sama pangkat 2. Ini saya mau sederhanakan menjadi X kali Y dipangkatkan 2 sama dengan 64. Itu bisa ya, kalau bentuknya perkalian, pembagian, itu pangkatnya berlaku. Itu bisa disederhanakan. Beda kalau misalkan dia A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini tidak bisa menjadi A ditambah B pangkat 2. Ini tidak bisa ya, tidak bisa. Nilainya berbeda. Tapi kalau misalkan ini A pangkat 2 dikalikan B pangkat 2, ini bisa kita sederhanakan menjadi A kali B atau AB pangkat 2. Ini bisa. Ini yang harus benar-benar diperhatikan. Oke, kita lanjutkan dulu. Berarti di sini kan diketahui bahwasanya XY sama dengan 4. Kita bisa substitusikan. Maka X kuadrat dikalikan 4 pangkat 2 sama dengan 64. Berarti 4 pangkat 2 kan 16. Berarti X kuadrat kali 16 sama dengan 64. Maka X kuadrat sama dengan, nah ini kan bentuk perkalian, pindah luas ke kanan tuh 16-nya. Jadi dibagi 64 dibagi 16. Maka X kuadratnya sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan akar 4. X-nya sama dengan berapa? Plus minus 2. A, adanya negatif 2 ya. D, ya udah. Ini ya, karena dia itu, kalau akar itu kan bentuk akar seperti ini, akar 4 itu sama dengan plus minus. Jadi plus minus 2. X-nya berarti yang D. Masuk. Oh yang D. Dioperasikan dulu ya. Oke. Kita pakai yang positif. 2X min 6, udah nggak fokus nih. Berarti 2 dikalikan X-nya adalah 2, dikurangi 6 sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Oke, benar jawabannya yang ini. Oke, betul. Kak pejuang. Nah, namanya real pejuang. Betul jawabannya yang D. Nah, tadi kenapa saya bilang kok misalkan itu akar bisa diubah plus minus, sebenarnya akar itu nilainya plus minus ya, tapi kita biasanya pakainya itu yang positif saja. Jadi tinggal melihat konteksnya saja. Misal itu tadi beneran ya yang dicari adalah X, tapi di pilihan jawaban nggak ada 2. Kita bisa pilih min 2. Tapi kalau misalkan ada 2, pilih yang 2. Karena kita ambil positif. Nah, kira yang ini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan kah? Yang ini betul jawabnya di cukup. Yang nomor 14. Ya kan? Gak apa-apa kalau mau ditanyakan. Ya. Oke. Clear ya? Kita lanjutkan di sini. Nomor 15. Coba nomor lagi. Nomor 15. Maka nilai A-nya berapa?
Wow. Ya udah, ada yang udah ketemu. B, W, Y menyatakan faktor persekutuan terbesar dari W dan Y. Bilangan bulat positif K dan M dengan K kurang dari 10 dan memenuhi kedua pernyataan berikut. Input P sama dengan 5 menghasilkan Z sama dengan 20. P sama dengan 2 menghasilkan Z sama dengan 7. Maka nilai K-nya berapa? Ini soalnya ada yang udah ketemu? D. Ya. Oh, mana sih? Belum. Ada yang berarti yang udah itu tinggal coba dibuktikan aja ya, dibuktikan aja nilai Y-nya. Nah, silakan diinputkan P-nya. P-nya itu diinputkan 5, maka Y-nya nanti ketemu berapa? Dicari-cari. Diinputkan P-nya 2, nanti hasilnya darat enggak ganjil. Nah, oke, sudah. Gimana? Ada yang udah kita bingung yang ini? Oke, ya ada yang jawab. Ya, kita coba ya, kan? Nah, kita coba inputkan P dulu, karena di sini kan mulai dari P, di mana dia diperoleh nih, Y sama dengan P ditambah 5 dari persamaan ini. Nah, kita inputkan P-nya itu 5, berarti di sini sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, itu kalau mau ganjil ya, kalau ganjil, Y-nya ganjil, berarti ini kan ada 2 ya. Y-nya, bentar, Y sama dengan 2 ditambah 5. Yang satunya, berarti Y sama dengan 7. Ini kan ganjil. Berarti ya itu yang ini. Nanti buat cari Y-nya. Terus kalau ini apa sih? Nggak kelihatan banget ini. Kalau tidak ganjil nanti kita pakai ya yang ini aja ya, yang ganjil aja ya. Karena yang tidak ini tidak terlihat Z-nya. Ini persamaan apa sih Z, Pak? Kita pakai yang ganjil ini aja coba. W-nya berarti W sama dengan P dikali Y. Berarti P-nya tadi kan ambilnya 2. Berarti 2 dikali Y-nya 7. Kemudian ditambah K. Terus sama dengan ini 14 ditambah K. Ini W-nya. Kemudian Z sama dengan FPB W, Y. FPB Z-nya ini sama dengan FPB Z ini sama dengan B, Y. W-nya kan 14 ditambah K, Y-nya. Y-nya tadi ketemu 7. Oke, Z selesai. Habis itu gimana? Nilai K-nya berapa? Berarti ini kalau kita lihat 14 ditambah K, kira-kira analisisnya gimana nih menurut teman-teman? 14 ditambah K, supaya dia tuh sama ya 14, kemudian ini kan 7. Nah, FPB-nya supaya sama, pasti nanti kan FPB-nya berapa ini? FPB-nya berarti kemungkinan karena 14 ya, dia kelipatan 7, berarti FPB-nya bisa 7. Ya, sama dengan 7. Ini ya, karena dia
Di situ 14 ditambah K. Terus ditambah K, terus koma 7. Nah, dia kan berarti dia masuknya kelipatan 7. Ini K-nya sama dengan 7. Supaya jadi kelipatan 7. Betul yang di... Oke, kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Memang perlu dianalisis ya kalau berbagai soal seperti ini. BB-nya 7, jadi totalnya 9. Salah itu. Oh, emang pertanyaannya apa sih? K ditambah. Enggak. Kan ditanyakan K-nya saja ya. Bukan ditambah. Jadi kenapa jadi 9? Ya benar. Dia ditambah. Ya 7 ya, kan kalau misalkan K ditambah berapa gitu. Malah iya berarti. Ya berarti itu. Ya karena dia kalau kita lihat itu dia FPB berarti kan kelipatan 7. Nah, maka 14 supaya jadi sama, FPB sama-sama 7 ya, maka ditambah 7. Itu ya kurang lebihnya. Oke, yang ini ada pertanyaan? Clear. Oke, ini masih ada dua nomor sebenarnya. Langsung saya bahas aja ya. Nanti biar sama-sama. Ini apa nih? Soalnya maka nilai B-nya berapa? Oke, ini coba kita bahas bersama. Jika titik A, 3 dan A min 2, B plus 1 terletak pada garis ini, maka nilai B-nya berapa? Kita coba substitusikan nilainya. Nanti kita eliminasi. Kita coba substitusikan. Jadi 2X sama dengan Y ditambah 7. Untuk titik yang pertama ya, titik yang pertama A, 3. Substitusikan. Berarti A itu mewakili X, 3 itu mewakili Y. Berarti 2A sama dengan ini 3 ditambah 7. Berarti 2A sama dengan berapa? 3 ditambah 7, 10. A-nya sama dengan 10 dibagi 2. A-nya sama dengan 5. Oke. A-nya ketemu, kemudian kita cari B-nya. Selanjutnya kan ada titik yang kedua, yaitu A, min 2, B plus 1. Kita substitusikan ke persamaannya. Nah, di sini untuk titik A min 2, B plus 1. Kita substitusikan berarti 2X sama dengan Y ditambah 7. Berarti 2 dikali X-nya adalah A min 2. Ini sama dengan ini B plus 1 ditambah 7. Berarti ini bisa kita substitusikan A-nya langsung berarti 2. A-nya adalah 5 min 2 sama dengan B ditambah 8. Berarti 2 kali 5 dikurangi 2, 3. Sama dengan B ditambah 8. Berarti 6 sama dengan B ditambah 8. Maka B-nya adalah 6 min 8. B-nya min 2. Oke, A sama B sudah ketemu. Oh, B-nya yang dicari. B-nya sama dengan min 2. Oke, yang nomor 16. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi walaupun kita mau mencari B, tetap lewat A ya, karena di titik yang kedua, A itu tidak di... Ya, jadi ketahui. Oke, terakhir nomor 17. Sahabat sekalian, jadi 17 itu kita operasikan ya, dari yang pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, di mana ini nanti angka-angka yang memenuhi untuk operasi di atas. Menghasilkan bilangan genap. Jadi di sini A dikurangi B dikali C ditambah D. Kita tinggal substitusikan untuk angka-angkanya. Untuk pernyataan 1 berarti 5 dikurangi 3 dikali 4 ditambah 2. Berarti di sini kita dahulukan perkaliannya, berarti 5 dikurangi 3 kali 12 ditambah 2. Berarti sama dengan 5 dikurangi 10 berarti min 5. Ini genap, gak ganjil. Ya, pernyataan 1 ganjil, berarti ini udah salah. Oke, kita cek pernyataan 2. Pernyataan 2, di sini 3 dikurangi 5 dikali 4 ditambah 6. Sama dengan 3 dikurangi 5 kali 4, 20 ditambah 6. Sama dengan 3 dikurangi 14. Berarti kan ini 3 dikurangi 14. Sama dengan min 11. Oke, ini juga ganjil, bukan genap ya. Berarti pernyataan 2 juga salah. Maka ini jawaban salah, berarti paling tepat D lagi. 4 saja. Oke, terjawab sudah. Ya, jadi kalau mengerjakan bentuk-bentuk soal seperti ini, buktikan aja mana yang sesuai, lihat ke pilihan jawaban. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah terbahas semua sampai nomor 17.